Dini udah join belum? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ PPKN pada pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya. Sekarang tanggal 16. Adinata. Hadir. Hadir, oke. Amalia. Hadir. Oke. Arkan Vito. Arkan Vito. Arkan Vito belum ada ya. Arkananta ada nih, Arkananta. Arkan Vito juga ada tapi kameranya masih dimatiin. Asila Rahmandani. Hadir. Hadir, oke. Ataya Clarissa. Hadir, Pak. Hadir, oke. Azahra Rashida. Hadir. Hadir, oke. Davalia Safa. Hadir. Hadir, oke. Kemudian Denis Tristan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Dwina Yoko. Dwina Yoko belum ada ya. Faiza Salsabila. Hadir, Pak. Hadir, oke. Farah Nadira. Hadir, Pak. Hadir, oke. Faisyadin. Hadir, Pak. Hadir, oke. Izzat Faras. Hadir. Hadir, oke. Kate Duncan. Pak. Ada ya, oke. Kevin Rehan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mariam Traore. Hadir, Pak. Hadir, oke. Mariseli. Hadir, Pak. Hadir, oke. Aska Yudhistira. Hadir, Pak. Hadir, oke. Abdur Rafi. Hadir, Pak. Ada ya, oke. Basyuni Hadir, Ahsan. Pak. Basyuni. Hadir. Hadir, oke. Kameranya, nah ya sip. Nadim Aulia. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ryan Wiradana. Hadir, Ryan. Pak. Ada, Pak. Ada ya, oke. Reza Mufasil. Hadir, Pak. Ada, oke. Yagzan Rifki. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Naura Puan. Hadir. Hadir, oke. Kemudian Putri Haura. Hadir. Putri Haura ada ya. Raihan Nur Hanif. Hadir, Pak. Hadir, oke. Razwa Ataya. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kemudian Rania Lutfi. Hadir, Pak. Hadir, oke. Resila Arefa. Resila ada, oke. Rifki Rahmawanto. Hadir, Pak. Hadir, oke. Rizky Darmawan. Hadir. Hadir, oke. Sipa Aulia. Hadir, Pak. Hadir, oke.
Syahgita Zaki. Hadir, Pak. Hadir, oke. Wan Aska. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ya Faiza. Hadir, Pak. Hadir. Yopi Amanda. Yopi. Hadir, Bapak. Hadir, oke. Zahra Amalia. Hadir. Zahra ada ya, oke. Pak, Iya, Arkan tadi udah absen Pak, Arkan Vito. ya Arkan ada, oke. Arkan Vito, oke. Oke, silakan lihat ke screen sharing. Sudah terlihat belum? Buka halaman 94. Screen sharingnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Silakan dibuka halaman 94. Ayo ambil dulu buku paketnya. Oke, ambil dulu buku paketnya. Ayo diambil dulu buku paketnya. Diambil dulu buku paketnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke halaman 94. Bab 3 tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Coba yang tadi malam sudah ataupun tadi subuh sudah membaca di Google Classroom, siapa? Terkait dengan materi ini, ada yang sudah buka ataupun baca belum? Oke, belum ya. Ya, jadi di bab 3 ini kita akan membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Ini sebenarnya materinya tidak terlalu sulit. Jadi ini membahas tentang lembaga-lembaga negara. Jadi di materi ini kamu hanya membahas tentang lembaga-lembaga negara saja yang memang biasa ada di televisi, di media massa, ataupun di akun-akun media sosial kamu. Kayak Presiden, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Jadi ini membahas tentang lembaga-lembaga negara. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi sistem politik. Jadi, di buku paket itu ada pengertian tentang sistem politik. Nah, di sistem politik ini, di buku paket itu ada beberapa ahli, ada beberapa pakar yang menyampaikan pengertian atau definisi dari sistem politik. Ngomong-ngomong, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Oke. Nah, saya di sini hanya mengambil 2 orang saja. Sekali lagi, saya di sini hanya mengambil pengertian sistem politik menurut 2 orang. Yang pertama, menurut Sri Sumantri, pengertian atau definisi sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang berupa hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik.
Jadi menurut Sri Sumantri, sistem politik itu adalah hubungan antara individu, manusia satu, dengan lembaga-lembaga negara. Kayak seperti kemarin ada demo tentang Omnibus Law. Berarti sistem politiknya ada masalah tuh antara individu-individu dengan lembaga-lembaga politik. Tetapi kalau tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada benturan, tidak ada kerusuhan, berarti sistem politiknya berjalan dengan normal. Kayak pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sekarang kan pemenang Presiden Amerika Serikat namanya Joe Biden. Dia jadi presiden setelah mengalahkan Donald Trump. Nah, tetapi di Amerika Serikat tidak terjadi kerusuhan. Berarti sistem politiknya sudah normal, sudah bisa dikendalikan. Yang kedua, menurut Gabriel Almond, pengertian atau definisi sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi, persatuan dan kesatuan, dan adaptasi, penyesuaian dengan lingkungan. Maksudnya adalah bagaimana sistem politik itu bisa menyatukan semua orang. Seperti Indonesia, ada 34 provinsi. Nah, Indonesia bisa kuat, bisa tidak hancur, karena sistem politiknya sudah berjalan. Berbeda dengan negara-negara kayak Sudan. Sudan itu tadinya satu. Kemudian dipecah jadi dua. Negara Sudan dan Sudan Selatan. Berarti sistem politik di Sudan sudah tidak baik. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi itu penyesuaian lingkungan. Bagaimana sistem politik bisa sesuai dengan keadaan masyarakat. Contohnya kayak demonstrasi RUU KUHP. Ketika ingin disahkan undang-undang tentang KUHP, banyak masyarakat Indonesia yang demonstrasi. Akhirnya undang-undang KUHP tersebut dihentikan. Berarti sistem politik Indonesia melakukan adaptasi, penyesuaian lingkungan. Sampai sini paham? Halo, paham nggak nih? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Yang berikutnya kita akan membahas tentang suprastruktur politik Indonesia. Apa sih pengertian dari suprastruktur itu? Pengertiannya adalah suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Maksudnya adalah bagaimana sebuah negara bisa menjalankan pemerintahan, isinya apa aja. Jadi di suprastruktur itu membahas tentang isi politik suatu negara. Ibarat sebuah rumah, suprastruktur itu membahas tentang isi rumah itu. Oh, ternyata di dalam rumah ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu. Nah, suprastruktur pun sama, berarti membahas tentang isi yang ada di dalam pemerintahan. Nah, kalau suprastruktur politik Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif itu presiden. Jadi nanti kita akan bahas presiden nih. Yang kedua legislatif. Berarti kita akan membahas tentang MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, kita akan membahas yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, MA, MK, dan KY.
Oke. Nah, itu yang disebut dengan suprastruktur politik pemerintahan. Sampai sini paham nggak nih? Jadi kalau suprastruktur berarti membahas isi politik di Indonesia. Isinya apa saja? Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Kemudian ada juga yang namanya infrastruktur politik di Indonesia. Bedanya apa? Kalau suprastruktur berarti dalamnya politik Indonesia. Kalau infrastruktur berarti lembaga atau orang yang berada di luar dari supra. Contohnya, ini pulpen. Di dalam pulpen ini ada tinta. Itulah yang disebut dengan suprastruktur. Nah, kalau infrastruktur berarti yang ada di luar pulpen ini. Misalkan ada orang, kemudian juga ada yang lainnya, itu namanya infra. Jadi kalau supra itu di dalam, kalau infra itu di luar. Pengertiannya kalau infrastruktur adalah kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang bergerak sendiri di masyarakat. Itu namanya infrastruktur politik. Apa saja infrastruktur politik? Pertama ada partai politik. Partai politik itu adalah salah satu lembaga yang berada di luar pemerintahan. Nah, di Indonesia partai politiknya itu banyak. Masing-masing partai politik berjuang agar orang-orangnya bisa masuk ke dalam pemerintahan atau ke dalam suprastruktur politik. Itu namanya partai politik. Contohnya ada PDIP, ada Gerindra, PKS, P3, PKB, dan lain sebagainya. Demokrat, Hanura, begitu. Nah, itu disebut dengan partai politik. Jadi, partai politik adalah infrastruktur politik ataupun lembaga yang berada di luar pemerintahan. Itu namanya infrastruktur. Yang kedua adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini banyak. Contohnya kayak kemarin FPI imam besarnya datang ke Indonesia. Itu termasuk kelompok kepentingan. Orang ataupun masyarakat yang bergerak tanpa ada perintah dari pemerintah. Jadi mereka ada di luar pemerintahan. Dia ibarat kayak ormas lah, kayak FPI, kemudian ada Pemuda Pancasila, begitu. Itu namanya kelompok kepentingan. Yang ketiga ada yang namanya kelompok penekan. Kelompok penekan itu berarti lembaga ataupun orang ataupun bisa juga media sosial. Contohnya, kamu pernah ngelihat ILC nggak? Indonesia Lawyers Club. Nah, itu termasuk kelompok penekan. Ada beberapa tayangan yang memang mengkritisi pemerintah. Ada juga kelompok penekan itu seperti individu-individu. Misalkan Presiden Jokowi itu dikritik oleh individu-individu, itu termasuk kelompok penekan. Ada juga misalkan kayak ormas ataupun lembaga kami, Kesatuan Menyelamatkan Indonesia. Nah, itu termasuk kelompok penekan. Nah, yang ketiga alat komunikasi politik. Alat komunikasi politik itu berarti bisa media massa, bisa juga kantor berita, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tokoh politik. Tokoh politik itu misalkan kayak Prabowo, kayak Amin Rais, kemudian juga
kayak Pak Gatot Nurmantio itu termasuk tokoh politik. Sampai sini paham nggak nih? Bener nih. Saya ini soalnya mudah, tetapi kalau nggak dipahami akan susah. Pak, Nah, ya gimana, Zaki? saya masih bingung yang kelompok kepentingan, penekan, sama alat komunikasi politik, Pak. Oke, bagus, Zaki. Jadi kalau kelompok kepentingan berarti sebuah kelompok yang berada di luar pemerintahan. Nah, dia tujuannya untuk kelompoknya. Kayak kemarin tuh FPI datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Habib Rizik. Tujuannya ya untuk menjemput imam besarnya. Tidak ada yang nyuruh begitu, dan tidak ada yang bisa ngelarang. Itu namanya kelompok kepentingan. Kalau di kamu misalkan kita bicara di anak SMA lah ya. Kalau di anak SMA kelompok kepentingan itu contohnya adalah geng-geng kayak gitu. Misalkan ada geng nongkrong ataupun geng apa. Nah, itu kelompok kepentingan. Sebuah kelompok yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Contohnya lagi kalau di rumah kamu biasanya kan kelompok kepentingan itu contohnya adalah ada yang namanya kalau di rumahnya di wilayah Jakarta ada yang namanya security ataupun satpam lah. Itu termasuk kelompok kepentingan. Sebuah kelompok yang berusaha untuk menjaga wilayahnya agar aman. Nah, kalau kelompok penekan ini dia kerjaannya adalah melakukan kritik, mengkritisi jalannya pemerintahan. Kelompok penekan itu siapa aja? Contohnya misalkan kalau zaman sekarang Pak Jokowi biasanya suka dikritik sama siapa aja. Misalkan kayak ada beberapa orang ataupun lembaga, nah itu namanya kelompok penekan. Contohnya gini nih, kamu misalkan lagi belajar PPKN. Kok Pak Isa ngajarnya begini ya? Langsung misalkan Zaki bilang, Pak ngajarnya jangan kayak gitu, saya bosen. Nah, itu termasuk kelompok penekan. Kelompok yang mengkritisi cara ngajar saya. Nah, sama di pemerintahan, ada juga yang seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga, alat komunikasi politik. Alat komunikasi itu contohnya begini nih. Selama ini kan kita belajar lewat Zoom. Nah, ini termasuk alat komunikasi. Nah, kalau di politik, alat komunikasinya bisa media massa. Contohnya, kan ada beberapa partai politik yang sering konferensi pers. Itu termasuk alat komunikasi politik. Kemudian juga ada yang membuat YouTube ataupun Instagram dan lain-lain, itu termasuk alat komunikasi politik. Jadi gitu ya Zaki ya. Oke, Pak. Makasih. Ada lagi yang mau nanya kayak Zaki? Bagus nih pertanyaannya nih. Oke, yang berikutnya ini lembaga-lembaga negara di Indonesia. Yang warna ataupun di atas ini sebelum amandemen. Amandemen kita kan 4 kali. Tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Nah, sebelum di amandemen, lembaga negara kita seperti ini. Yang paling tinggi itu MPR. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada DPR, ada Presiden, ada BPK, ada DPA, ada MA. DPR, kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada Presiden. Ada juga BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian di bawahnya ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Nah, kemudian ada juga MA, Mahkamah Agung. Tetapi setelah diamandemen, setelah dirubah, maka seperti ini. Paling atas itu Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada lagi yang paling tinggi. Nah, di bawahnya ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan.
Kemudian MPR dibagi dua, ada DPD dan ada DPR. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung dan KY. Yang hilang adalah DPA, Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan. Sampai sini paham gak nih? Oke, biar kamu paham, biar tidak terlalu kita akan sering latihan soal deh. Latihan soal ini karena waktu kita mepet, agar bisa kamu menerka soal-soal di PAS seperti apa, ya. Nah, ini silakan kamu kerjakan. Boleh lihat buku, boleh lihat internet. Kalau kamu sudah tulis soalnya, boleh kameranya dimatikan. Nanti 5 menit akhir dinyalakan lagi. Oke? Soalnya juga ditulis, Pak. Apa? Soalnya ditulis ulang. Soalnya nggak usah. Yang penting kamu bisa ngelihat. Oke. Kalau kamu sudah tahu soalnya, kameranya boleh dimatikan, biar mata kamu juga nggak lelah. Nanti 5 menit dinyalakan lagi.
Pak, 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 Pak. Pak, itu nomor 3, jelaskan 4 tipe kelompok penekan apa kepentingan, Pak? Kalau penekan buku cuma media gitu. Kalau Oh, kepentingan bentar. ada Iya, ya. yang Gabriel Almond. Kepentingan, iya betul. Kelompok kepentingan. Oke, Pak. Oke, makasih. Saya rubah dulu. Pak, soalnya dong, Pak. Oh iya, ya benar. Mau rubah ininya dulu. Oke, Pak. Nah, bentar. Saya mau merubah pertanyaan yang tadi. Oke, itu. Lihat soalnya dong, Pak. Oke. Pak, itu yang 3 tugas dan wewenang dari lembaga MPR, Presiden, DPR, BPKM, AMK, DPD, DKI itu sebutin satu-satu. Apa? Iya, iya, MPR 1, dasar hukumnya Presiden 1, kayak gitu. Kalau yang 3 tugas berarti 3, MPR 3, Presiden 3, DPR 3, kayak gitu. Oke, Pak. Nanti ini keluar nih soalnya di PAS, makanya saya kasih latihan bocoran. Jadi nanti di soal itu ada seperti ini, misalnya 1, undang-undang nomor ini membahas tentang apa, kemudian
Siapakah lembaga yang berwenang untuk melantik presiden? Halo, Assalamualaikum. Jadi udah join belum? Udah beneran nih. Udah ya udah oke. Assalamualaikum. Pak, boleh lihat soalnya lagi nggak, Pak? Oke, boleh, boleh. Bentar. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.
Oke, 4 menit lagi akan selesai. Ayo kita bahas bareng-bareng. Kameranya tolong dinyalakan. Ayo kameranya tolong dinyalakan. Pak, laptop saya lagi dicas, Pak. Iya. Di meja gimana? Oke. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sistem politik Indonesia menurut M. Budiana. Coba saya mau ke Mari Seli. Mari Seli. Ya, Pak. Ya, coba nomor 1 jawabannya gimana? Ini itu ada di halaman 95. Jawaban nomor 1 ada di halaman 95. Jadi jawabannya apa? Sistem politik demokratis yang bersendikan nilai-nilai lokal, yaitu Pancasila. Oke, ya itu pengertian sistem politik Indonesia menurut M. Budiana. Oke, terima kasih Mariseli. Yang kedua, 4 fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo. Coba saya mau ke ini, Denis, nomor 2. Jawabannya apa, Denis? Sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrumen politik, sarana pengatur konflik. Oke, itu adalah 4 fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo. Itu juga nanti akan keluar di ulangan. Jadi partai politik itu tidak hanya tugasnya kampanye aja, ternyata ada 4. Pertama adalah tugasnya sebagai komunikasi politik. Komunikasi itu artinya ngobrol, artinya membicarakan. Contohnya ada partai politik yang terjun ke masyarakat, membagi-bagikan sembako, itu namanya komunikasi politik. Kemudian juga sosialisasi. Sosialisasi itu misalkan ada calon DPR yang datang ke rumah kamu bagi stiker ataupun bagi-bagi kartu nama ataupun melakukan ngobrol ataupun yang lainnya, kampanye, itu termasuk sosialisasi politik. Nah, kalau rekrutmen itu biasanya untuk mengambil atau mencari calon penerus. Misalkan kayak Jokowi. Jokowi itu tadinya dia hanya pengusaha saja, tapi akhirnya direkrut, diambil menjadi kader partai PDIP. Contohnya lagi seperti kalau kamu yang sering lihat di televisi, misalkan kayak Fadlizon. Fadlizon itu hanya seorang pemikir ataupun apa ya, kalau bahasa anaknya itu sekarang kayak guru lah, kayak dosen yang kemudian diambil oleh Partai Gerindra kemudian menjadi anggota DPR. Contohnya lagi kayak siapa nih? Kalau SBY ataupun Prabowo itu adalah pendiri partai politiknya. Jadi dia yang membuat partai politik. Sekarang nomor 3. Saya mau ke siapa nih? Vesya nomor 3. Kelompok kepentingan. Ya, Pak. Ya. Ada anomic interest group. Iya, terus ada non-associational interest group, ada institutional interest group, ada associational interest group juga. Oke, nah ketiga ini nanti akan keluar, tapi hanya satu aja, misalkan kayak anomic interest group atau kelompok yang terbentuk secara spontan, itu misalkan nanti akan keluar, tapi nggak 4-4-nya, hanya salah satu aja. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih, coba saya mau nanya ke ini, Boas, Basyuni Hasan. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya mau nanya, sebutkan tugas dan wewenang DPR. Tugasnya DPR ngapain, Boas?
mengesahkan undang-undang. Mengesahkan undang-undang. Nah, pertanyaannya nanti seperti itu. Nah, yang berikutnya coba ke Farah. Apa tugas dari Komisi Yudisial, KY? Apa tugas dari KY, Komisi Yudisial? Tugas dan wewenang KY. Satu aja. Ayo apa? Komisi Yudisial. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Oke, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Nah, oke. Tugas ini adalah salah satu bocoran soal. Nanti soalnya akan seperti ini, tetapi akan berbentuk pilihan ganda ya. Nanti di PAS soalnya akan seperti ini, tapi bentuknya pilihan ganda. Contohnya misalkan, dari data di bawah, mana saja yang merupakan tugas dari Mahkamah Agung? A, jawabannya misalkan mengadili. B, jawabannya biasanya menangkap. C, jawabannya membuat. Nah, jadi nanti kamu tinggal pilih salah satu. Oke? Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau yang sudah tugas ini, kamu foto, kirim ke WA saya ya. Oke? Nah, kemudian hari Senin besok, Senin depan, saya akan menampilkan tugas, kemudian remedial ataupun susulan. Jadi Senin besok kita fokusnya ke mengerjakan tugas, remedial, dan susulan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.